Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifi Marina Z. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi isim ghairul munsharif, yang mana di dalamnya ada pengertian, macam-macam, contoh maupun jenis-jenisnya. Nah, langsung saja kita perhatikan dan saksikan sama apa sih isim ghairul munsharif itu. Nah, langsung saja kita perhatikan. Cekidot. Oke, kita masuk pada slide pertama. Di sini ada al-mamnu' minas sharfi atau isim ghairul munsharif. Mungkin teman-teman belum pada tahu nih tentang kalimat atau kata al-mamnu' minas sharfi. Al-mamnu' minas sharfi itu adalah kata atau kalimat asli atau kalimat dari isim ghairul munsharif itu sendiri. Mungkin teman-teman taunya cuman isim ghairul munsharif aja ya. Tapi di sini ada nama lain atau nama aslinya, yaitu al-mamnu' minas sharfi. Nah, lanjut kita ke slide 2. Di sini ada ta'rif mengenai al-mamnu' minas sharfi, yaitu kullu ismun mu'rabin la yadkhuluhu tanwinu wa yujarru bil fathati niyabatan 'anil kasrati. Setiap isim yang mu'rab tidak boleh masuk tanwin dan dia dijarkan dengan fathah menggantikan kasroh. Nah, di sini seperti contoh, kalau dia tidak ada alif lam itu, yaitu kata qalamun. Sedangkan kalau dia ada alif lam, yaitu menjadi kalimat al-qalamu. Nah, tapi ketika kata itu dia jadi mamnu' minas sharfi, walaupun dia tidak ada alif lam di awal, tapi dia tidak boleh ditanwinkan. Sebab apa? Karena dia itu al-mamnu' minas sharfi. Yang pertama itu, dia tidak boleh tanwin. Yang kedua, dia tidak boleh dikasrohkan. Kalau dia mau dikasrohkan, seperti kata ila makata, maka ia itu kan mamnu' minas sharfi, ila makata. Kalau setelah huruf ila, kan ila itu huruf jar, maka setelah huruf jar itu harus kasroh, maka al-mamnu' minas sharfi itu dibatalkan. Tidak boleh kasroh, harus fathah, yaitu harus menjadi kata makata. Karena itu termasuk mamnu' minas sharfi. Karena fathah, dengan fathah itu dia menggantikan kasroh. Gitu. Nanti kita bahas tentang bagian-bagian atau macam-macamnya tentang al-mamnu' minas sharfi ini. Nah, yang kedua, idza kana mu'arrafan bi'al au mudhafan, kecuali isim ghairul munsharif itu ada alif lam atau mudhaf ilaih, maka ia terbatal, tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh dikasrohkan. Nah, pembatalan itu sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada alif lam, dan yang kedua itu dia menjadi mudhaf, maka hukumnya tuh dia terbatal. Maksud terbatal di sini ialah ia tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh dikasrohkan, gitu. Jadi dia tuh terbatal, bukan termasuk al-mamnu' minas sharfi. Lanjut kita slide ketiga. Nah, slide
ada al-amsilah, yaitu iltaqaitu bihamzata fi maktabatil madrasati. Saya bertemu Hamzah di perpustakaan sekolah. Nah, di sini yang mana nih mamnu' minas sarfinya? Nah, al-mamnu' minas sarfi di sini yaitu bihamzata. Kenapa? Karena sebelum ada huruf ba dan di sini huruf jer. Seharusnya isim yang terletak setelah huruf jer itu ya kasroh. Tetapi huruf hamzah ini, kata hamzah ini itu termasuk perkataan al-mamnu' minas sarfi. Maka ketika ini dia tidak boleh dijerkan. Dia tidak boleh diletakkan sebagai kasroh. Maka itu bukan al-mamnu' minas sarfi. Yang pertama tuh dia tidak boleh diletakkan sebagai kasroh dan tidak boleh ditanwinkan. Harus fathah, karena fathah ini menggantikan kasroh. Nah, yang kedua itu sakana duyuful biladi fi fanadik. Para tamu negara itu tinggal di hotel. Sama juga seperti dengan contoh di atas, fanadiqo fi fanadik. Karena fanadik ini termasuk al-mamnu' minas sarfi, maka dia harus berharokat fathah, bukan berharokat kasroh, dan tidak boleh ditanwinkan. Sebab apa? Sebab dia tuh mamnu' minas sarfi. Nah, yang ketiga, zahabtu ilal fanadiqi. Nah, yang ketiga ini nih sama seperti contoh kedua, fanadiqo, kalau ini fanadiqi. Bedanya apa? Karena di sini nih al-mamnu' minas sarfinya tuh dibatalkan, terbatalkan. Karena di sini ada alif lam. Dan fanadik itu diletakkan sebagai kasroh, bukan fathah. Karena pembatalan mamnu' minas sarfi itu ada dua, yaitu karena terletak ada alif lam di depan dan dia menjadi mudhof. Zahabtu ilal fanadiqi. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian anwa'ul mamnu'u minas sarfi, yaitu di sini ada dua bagian ya. Yang pertama yaitu la'illah wahidah dengan satu alasan, dan yang kedua li'illataini dengan dua alasan. Nah, nanti di sini ada bagian-bagiannya lagi. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Di sini ada anwa'u la'illah wahidah dengan satu alasan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, li'illah wahidah di sini ada 1, 2, dan 3 bagian yang termasuk dalam satu alasan atau la'illah wahidah. Yang pertama yaitu al-ismul makhtumu bil alifi ta'nis al-maksurah. Isim yang berakhir alif ta'nis al-maksurah, yaitu seperti contoh kata Salwa, Najwa, Salma, dan lain sebagainya. Kenapa bisa dikategorikan sebagai al-maksurah? Karena al-maksurah itu berarti alif, kata alif yang dibaca ya nih, kata akhirnya ya nih. Jadi huruf akhirnya ya, tapi dibacanya tuh alif. Dan semua kata ini dikategorikan sebagai mamnu' minas sarfi la'illah wahidah. Lanjut kita pada bagian kedua,
Al-ismul muntahi bil alif ta'nis mamdudah. Isim yang berakhir alif ta'nis al-mamdudah. Seperti contoh Zakaria, Zahra, Khudra, dan Humara. Nah, apa itu alif ta'nis al-mamdudah? Alif ta'nis al-mamdudah yaitu kata yang di akhir ujungnya tuh ada alif dan hamzah. Nah, seperti contoh ini. Semua contoh ini nih termasuk ke dalam mamnu' minas sorofi la'ila wahidah. Dan yang ketiga adalah sighah muntahal jumu'. Jamak taksir yang di tengah-tengahnya ada huruf alif dan setelah itu ada 2 atau 3 huruf. Nah, seperti contoh afadil, rosail, madaris, masajid. Nah, kenapa bisa dikatakan sighah muntahal jumu'? Karena dia jamak taksir yang di tengah-tengahnya ada alif. Nih, setelah 2 atau 3 ya, 1, 2, 3 nih ada alif. Dan setelah ada alif lagi itu ada 2 atau 3 huruf lagi ya, masajid. Nah, semua kata ini nih dikategorikan sebagai mamnu' minas sorofi dan yang termasuk juga yang wazan yang mafa'il atau mafa'il itu termasuk sighah muntahal jumu' li'illah wahidah. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian anwa'u li'illataini, yaitu macam-macam mamnu' minas sorofi yang 2 alasan. Nah, apa aja itu? Yaitu ada li'illataini yang isim alam. Sebelumnya nih 2 alasan ini terbagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama isim alam dan yang kedua isim mausof. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang isim alam ini. Nah, isim alam ini terbagi menjadi 7 bagian lagi. Yang pertama adalah murakab mazji, yaitu tersusun dari kata yang tidak boleh dipisahkan. Seperti contoh Bursaid, Bi'al-Baka Nyurika, dan Hadora Maut. Nah, al-murakab mazji ini yaitu 2 perkataan yang digabungkan dan dia menjadi satu perkataan yang lain, yang mana jika dia dipisahkan memberi makna yang berbeda. Contohnya juga hadza maut. Semua perkataan ini atau nama atau isim ini, 2 isim ini yang bergabung menjadi satu perkataan, maka perkataan ini dinamakan murakab mazji dan termasuk menjadi mamnu' minas sorofi. Sebab apa? Sebab dia tersusun dari 2 kata yang tidak boleh dipisahkan, yaitu murakab mazji dan juga isim alam. Nah, lanjut yang kedua ada al-maktum bi alif wa nun mazidataini, yaitu isim yang akhirnya alif dan nun. Seperti contoh Marwan, Usman, Sulaiman, Adnan, Affan, dan lain sebagainya. Dia menjadi mamnu' minas sorofi karena dia kata yang di ujung akhirnya tuh terdapat alif dan nun dan dia termasuk isim alam. Pada bagian ketiga yaitu al-ismul muzakkar maktum bitta'it ta'nis. Isim muzakkar yang berakhir dengan ta ta'nis seperti Hamzah, Usama, Muawiyah. Memang isim ini termasuk atau dikhususkan untuk nama lelaki karena dia terdapat ta marbuto di bagian ujung kata, maka dia dikategorikan sebagai mamnu' minas sorofi. Nah, lanjut yang keempat, al-mu'annas lafzi wal ma'nawi, nama yang dikhususkan untuk mu'annas seperti kata Zainab, Aisyah, Fatimah, Khadijah. Nah, semua kata ini termasuk kata yang mu'annas, nama-nama perempuan yang mu'annas. Contoh, bila kita baca kitab hadis, ada kata an Aisyata,
itu dibaca Aisyata, bukan Aisyati. Karena di sini tuh Aisyah tuh kata mamnu minas sorfi, jadi dibaca ta, bukan Aisyati. Seperti itu. Nah, lanjut yang kelima, yaitu al-a'jami, nama yang bukan Arab, seperti contoh Ibrahim, Nabilyun, Yakub, dan lain sebagainya. Dan nama-nama orang terdahulu, juga nama-nama nabi. Lanjut kita pada bagian ke-6, yaitu al-ismu ala wazni fa'il, isim yang berkedudukan fa'il, seperti contoh Ahmad, Yazid, Yatsrib. Semua kata yang berwazan fa'il dikategorikan sebagai mamnu' minas sorfi, sebab dia termasuk isim alam dan juga berwazan fa'il. Bagian ke-7, yaitu idza kana ala wazni fu'al, apabila dia berwazan fu'ala, ya fu'ala, maksudnya nih fu'ala, yaitu seperti contoh umara, zuhala, uzaha, dan juha. Nah, semua kata ini tuh termasuk mamnu' minas sorfi juga, karena dia tuh dua alasan. Yang pertama dia berwazan fu'ala, dan juga dia isim alam. Seperti itu. Kita masuk pada bagian selanjutnya. Kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu yang wasaf. Tadi saya sudah paparkan tentang isim alam, sekarang isim wasaf. Yaitu dia ada 3 kategori. Yang pertama ya idza kanat ala wazni fa'lan wa muannasahu fa'la, apabila dia berwazan fa'lan dan muannas, yaitu contoh atsyan, sukron, ghadban, jau'an, dan syaba'an. Nah, dan lain sebagainya. Semua isim yang belakangnya ada alif dan nun. Nah, semua ini termasuk ke dalam mamnu' minas sorfi, karena dia berwazan fa'lan dan muannas dan juga isim wasaf. Nah, yang kedua adalah idza kanat ala wazni af'al, apabila dia berwazan af'al, yaitu seperti contoh akhdar, ahmar, aswad, akbar, aksar, afdol, dan sebagainya. Semua nama ini termasuk ke dalam wasaf. Wasaf itu apa? Wasaf itu sifat. Nah, karena ini kata sifat. Lanjut kita pada bagian ketiga, yaitu idza kanat ala wazni fu'al atau maf'al, apabila dia berwazan fu'al atau maf'al, seperti kata sulasa, ruba'ah, khumasa, usyara, dan sebagainya. Semua wazan ini tuh termasuk wasaf, karena dia wazan fu'al dan masuk ke dalam kategori mamnu' minas sorfi. Seperti itu. Alhamdulillah, sekian sudah pemaparan yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.